Saudara Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi menyiapkan bus sholawat untuk melayani jamaah haji Indonesia. Bus sholawat akan melayani jamaah haji di 5 sektor tempat penginapan jamaah. Bus tersebut membawa jamaah dari dan ke Masjid Haram, namun khususnya jamaah yang penginapannya di sektor 1 Mahbas Jin, rute menuju terminal Bab Ali dekat Masjid Haram, bus bisa digunakan jamaah dari negara lain. Meskipun pemerintah menyiapkan bus sholawat khusus bagi jemaah haji Indonesia, namun jemaah haji yang menginap di sektor 1 Mahbas Jin, bus khusus ini tidak berlaku. Ini sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi untuk rute Mahbas Jin ke terminal Bab Ali di sekitar kawasan Masjidil Haram. Semua jemaah dari negara manapun dapat menumpang bus layanan dari negara manapun. Armada bus sholawat yang melalui jalur tersebut juga bisa dinaiki penumpang berbagai negara. Demikian pula jemaah Indonesia dapat menumpang bus negara lain seperti India dan Pakistan. Bantuan petugas gimana Bu? Petugas luar biasa dari Indonesia, luar biasa. Alhamdulillah. HP saya kemarin ketinggalan di bus, tapi ternyata alhamdulillah tadi malam sudah kembali. Alhamdulillah ya Allah. HP ya alhamdulillah. Ya berkat kerjasama semua para petugas, alhamdulillah kembali. Ya pertolongan Allah. Alhamdulillah semua. Alhamdulillah. Sebagai rute internasional, halte Mahbas Jin cukup ramai karena para jemaah dari berbagai negara yang tinggal di kawasan ini banyak yang berpergian ke terminal Bab Ali untuk menuju ke Masjidil Haram. Jarak antara sektor 1 Mahbas Jin ke Masjidil Haram kurang lebih 1,5 kilometer. Untuk membantu jemaah haji Indonesia yang akan berpergian, Seksi Transportasi Daerah Kerja Mekah menempatkan 6 orang petugas untuk membantu jemaah yang akan menyeberang dari tempat penginapan ke halte. Para petugas bekerja 24 jam sesuai operasional bus sholawat. Petugas terbagi dalam 2 giliran dengan pembagian tugas pagi dan malam. Keberadaan para petugas transportasi ini sangat penting dalam membantu jemaah karena sebelum ke halte bus, jemaah harus menyeberang ke jalan raya terlebih dahulu. Jarak penyeberangan dari hotel ke halte sekitar 50 meter. Menjelang zuhur sekitar dari mulai nanti jam 10:30 sampai jam 12-an. Setelah itu sholat dari zuhur sampai jam 2, setengah 3. Sudah mulai berkurang. Jemaah haji Indonesia biasanya mulai memadati halte bus ini menjelang azan zuhur, mulai dari pukul 10.30 sampai pukul 12 dan pukul 14 sampai pukul 14.30 waktu Arab Saudi. Mengantisipasi itu, kami sudah menempatkan petugas untuk memberikan layanan penyeberangan. Jadi membantu jemaah untuk menyeberangi jalan. Nah, untuk meningkatkan pelayanan, kemungkinan nanti sekitar tanggal sebelum tanggal 20 nanti akan kita tambah lagi petugasnya 20 orang yang akan diberangkatkan dari Jakarta. 20 orang Pak ya? Di sana Pak? Ya, jadi alasannya adalah bahwa di tempat itu perlu banyak petugas kita yang membantu jamaah haji menyeberang jalan. Saat ini belum semua jemaah haji Indonesia tiba di Mekah, khususnya di sektor 1 Mahbas Jin. Jika jemaah yang datang semakin banyak, jumlah petugas yang ada perlu penambahan agar bisa melayani jemaah dengan baik. Untuk mengantisipasi kekurangan, petugas Kepala Daerah Kerja Mekah Muhammad Khanif akan menambah jumlah petugas transportasi di halte Mahbas Jin. Sektor Mahbas Jin merupakan kawasan penginapan jemaah haji Indonesia dari embarkasi Surabaya asal Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan embarkasi Lombok asal Nusa Tenggara Barat. Indra Alfian, Mekah Al-Mukarramah. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH menyatakan 7 jemaah haji Indonesia wafat di Tanah Suci Arab Saudi. Sementara jemaah haji yang sakit tercatat hingga saat ini sebanyak 160 orang. Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama Ahmad Fauzin menyatakan jemaah wafat bertambah 1 orang pria atas nama Sugiansyah Basuni M. Yamin yang berusia 50 tahun.
Jemaah tersebut berasal dari kloter BDJ 3, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sehingga hingga hari ini total jemaah wafat sebanyak 7 orang. Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama Ahmad Fauzi menyatakan jemaah sakit tercatat 160 orang. 160 orang tersebut terdiri dari 54 orang dirawat jalan dan 98 orang lagi dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Madinah dan 8 orang dirawat di Rumah Sakit An-Nur, Mekah, Arab Saudi. Jemaah wafat bertambah 1 orang atas nama Sugian Syah Basuni M. Yamin, jenis kelamin laki-laki, usia 50 tahun, nomor paspor C6721283, kelompok terbang BDJ 3 Banjarmasin. Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama Ahmad Fauzin menambahkan sebanyak 3.206 orang telah tiba di Jeddah, sehingga total jemaah yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci sebanyak 49.152 orang. Sementara untuk rencana keberangkatan haji gelombang kedua Senin 20 Juni 2022, jumlah jemaah dan petugas yang berangkat sebanyak 3.204 orang. Saudara, 2 jamaah calon haji yang tergabung dalam kloter 6 embarkasi Banjarmasin ditunda keberangkatannya. 2 jamaah calon haji tersebut mengalami gangguan kesehatan dan terpaksa dirujuk ke rumah sakit. Gelombang kedua keberangkatan jemaah calon haji asal Kalimantan Tengah kembali tertunda 2 orang. Tertundanya keberangkatan 2 jemaah calon haji yang jadwalnya tergabung dalam kelompok terbang kloter 6 embarkasi Banjarmasin lantaran mengalami gangguan kesehatan saat masih berada di asrama haji. 2 jemaah calon haji berjenis kelamin pria asal Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Kapuas didiagnosa tenaga kesehatan haji mengalami kekurangan darah, telah dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan maksimal. Yang tertunda itu ada 2 orang, itu dari Kabupaten Barito Utara sama Kabupaten Kapuas. Jadi itu memang karena dia anemia atau kurang darah, jadi perlu dirujuk ke rumah sakit dan perlu ditransfusi darah. Karena nanti itu ikut ke kloter selanjutnya nanti. Jadi penanganan sementara masih di rumah sakit ya Bu? Ya, jadi masih di rumah sakit untuk penanganan sementara untuk 2 jamaah yang tertunda itu. Tertundanya 2 jemaah calon haji kloter 6 embarkasi Banjarmasin ini tak mengurangi jumlah jamaah berangkat yang sebelumnya sudah dijadwalkan sebanyak 360 orang dari Kalimantan Tengah. Sebab 2 jemaah calon haji yang sebelumnya atau pada kloter 5 yang juga tertunda keberangkatan karena sakit telah dapat ikut serta dalam kelompok terbang ini. Dari Banjarbaru, Andi Sam, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la